Tetapi mereka ditudungi oleh tiang api. Masalah juga dapat diatasi oleh karena perlindungan daripada tiang awan, tiang api ini. Nah, saudara, ayat yang kedua kita lihat selanjutnya. Ayat yang kedua, lanjut Pak. Ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya, inilah yang saya katakan kemarin bahwa untuk menjadi pengikut Musa. Jadi Bapak Ibu, untuk mau menjadi warga kerajaan surga itu, saya sudah sampaikan bahwa harus mau jadi pengikut. Ya. Ayo ucapkan sama-sama, harus mau jadi pengikut. 3 ya. Pengikut siapa, saudara? Pengikut Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus itu adalah satu pribadi yang perlu diikuti. Katakan amin. Diikuti jejaknya. Diikuti teladannya. Diikuti ajarannya. Diikuti hidupnya. Ya, diikuti. Nah, pada waktu itu Tuhan sendirilah yang memimpin orang Israel di dalam perjanjian lama. Tetapi Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka. Tapi sebenarnya yang memimpin itu adalah Tuhan. Sebab Musa tidak bisa memerintah orang Israel jalan kalau Tuhan tidak berbicara. Jadi sebenarnya yang memimpin bangsa itu adalah Tuhan. Melalui siapa? Musa. Haleluya. Katakan amin. Jadi untuk dapat menjadi ya anak Tuhan, masuk surga, umat Tuhan, ya kita harus mau jadi pengikut Tuhan. Jadi di mana kita menjadi pengikut Tuhan? Kan Tuhan saudara tidak lihat. Haleluya. Ya. Kita tidak lihat Tuhan dan kita tidak pernah secara pribadi menjumpai Tuhan. Di mana Tuhan itu nggak kita lihat. Kita nggak langsung melihat dia, kita nggak langsung mendengar suaranya. Itu makanya diutuslah Musa. Ya, itulah yang menggembalakan mereka. Itulah yang memimpin mereka menuju tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan, saudaraku, dalam perjanjian lama itu bicara tentang berkat susu dan madu. Tanah perjanjian. Secara rohani tanah perjanjian kita adalah di sorga. Katakan amin. Tapi secara jasmani tanah perjanjian kita adalah berkat susu dan madu. Kita bisa dapatkan dimanapun. Tapi kita harus mau menjadi pengikut. Katakan amin. Nah, menjadi pengikut apa? Menjadi pengikut Tuhan. Bagaimana caranya menjadi pengikut Tuhan? Ya itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita ikuti firman Tuhan yang disampaikan di dalam pelayanan penggembalaan kita. Ya. Menjadi pengikut berarti bicara tentang mau tergembala dengan baik. Mau dipimpin dengan baik. Ya, nah saudara, pada waktu itu saya kemarin sudah singgung kepada kita ya, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi ini awan adalah gambaran dari baptisan Roh Kudus, dan baptisan laut ini bicara tentang baptisan air. Kemarin pada waktu Kamis kemarin saya sampaikan bahwa ya di dalam awan ya pada waktu mereka masuk di dalam awan itu berarti mereka sedang mengalami baptisan awan.
Sejak itu maka mereka terus disertai awan itu sampai ke tanah perjanjian. Kecuali nama tong akan nama ngalu-alu di dalam perjalanan saya dong deh, katakan amin. Pasti ada itu ya, nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak mau dipimpin oleh awan itu ya. Nah ini itu kecuali ya. Tapi saudaraku yang dikasihi, sejak itu mereka dipimpin oleh awan itu. Demikian juga kita, sejak kita seharusnya menerima baptisan Roh Kudus, maka sejak itu sebenarnya kita akan dipimpin atau Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, menyertai kita sampai kesudahan zaman. Harusnya seperti itu. Bisa dikatakan amin. Nah itu. Jadi itulah yang akan memimpin kita sampai nanti Tuhan Yesus datang atau sampai dunia ini berakhir. Ya. Dia akan pimpin kita. Itu adalah Roh Kudus. Nah, seharusnya kalau Roh Kudus ini mau kita ikuti petunjuknya, arahannya, suaranya, kita tidak mengeraskan hati, maka ia pasti akan membawa kita dalam seluruh rencana Bapa untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Ada tantangan, ada matahari. Bisa menyengat kulit mereka. Dan kalau berlebihan bisa mereka mati karena walaupun matahari itu baik pada waktu tertentu, ya. Tapi kalau sudah berlebihan terus menerus itu bisa membawa kepada maut. Tapi matahari itu saudara dapat dihempang oleh kehadiran daripada Roh Kudus. Itulah lewat awan tadi itu, ya. Sehingga matahari tidak terlalu menyengat pada kulit, teduh, ya, teduh. Tidak menyakiti mereka. Artinya masalah sebenarnya bisa diatasi selama kita perkenankan Roh Kudus memimpin hidup kita. Itu ya, selama kita perkenankan Roh Kudus memimpin hidup kita. Nah, demikian juga saudaraku dengan baptisan air, ya. Saat kapan mereka dibaptis oleh air? Saat mereka masuk ke tengah-tengah laut. Ketika laut itu dibelah, itu adalah sebuah lukisan yang dilakukan oleh Tuhan, melakukan baptisan secara massal. Begitu mereka masuk ke dalamnya, itulah yang dimaksud oleh Tuhan sebagai baptisan di dalam laut, baptisan air, ya. Itu gambarannya di perjanjian lama. Tadi kemarin Kamis saya sudah terangkan, kita juga bisa menerima sebenarnya baptisan itu mau dimanapun. Ada orang misalnya udah mau mati nih, mau mati, ya udah nggak ada, disiram aja dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku baptis engkau, boleh saja. Tapi pengertian baptisan yang sebenarnya adalah dikuburkan. Harus kita kembali kalau ada kesempatan. Ya, orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus juga nggak punya kesempatan untuk dibaptis, ya, karena dia tidak punya kesempatan. Tapi kalau ada kesempatan, ada cukup air, ada air yang cukup, ya kita harus dibaptis secara benar menurut Alkitab. Katakan amin. Jadi itu pada waktu itu demikian cara Tuhan membaptis mereka. Nah, itulah baptisan di dalam laut itu. Pada waktu mereka masuk ke dalam laut, ya itulah ya cara Tuhan membaptis mereka. Mereka sudah ada di tengah-tengah lautan, mereka sudah masuk ke dalam, ya. Demikianlah cara Tuhan. Nah, untuk apa baptisan? Ya, kita sudah tahu, untuk pengampunan dosa, ya. Untuk pengampunan dosa, untuk sunat rohani, mengerat manusia yang lama. Katakan amin saudara. Itulah supaya menjadi pengikut Musa. Karena kalau manusia lama mereka tidak bisa jadi pengikut Musa. Harus menjadi manusia baru. Itu makanya dibaptis Roh Kudus, dibaptis dengan air. Dibaptis air, dibaptis laut, dibaptis awan, dibaptis Roh Kudus, dibaptis dengan air. Nah, mereka menjadi manusia baru. Barulah bisa menjadi pengikut Musa. Kalau tidak mengalami ini,
Tidak bisa jadi pengikut Musa, olah mangalon nonon, keras hati dan lain sebagainya, menyusahkan. Sedangkan mereka sudah melewati itu pun tetap mengalau. Daging mereka yang mereka pertahankan. Nah, itu gambaran untuk hidup kita sekarang ini. Orang Israel sudah dibaptis dengan awan, sudah. Orang Israel sudah dibaptis air, sudah. Orang Israel melihat mujizat, ya sudah mereka melihat. Kita dibanding dengan kita masih sedikit mujizat yang kita lihat. Orang itu nyata-nyata. 10 tulah mereka lihat secara langsung di Mesir. Ya kan? Bagaimana mereka tidak pernah mengalami tulah itu. Mereka lihat secara langsung. Laut dibelah, Sonaya Adu Pita Birengi. Sungai Yordan dibelah. Mereka sudah lihat itu bagaimana imam-imam mengangkat tabut, menginjakkan kaki di Sungai Yordan. Itu Sungai Yordan terbelah. Mereka sudah lihat itu. Air keluar dari gunung batu, mereka sudah lihat itu. Daging dikirim Tuhan, ya burung-burung dikirim Tuhan untuk menjadi makanan mereka, menjadi daging ikan mereka. Mereka sudah lihat itu. Mana turun dari gunung, mereka sudah lihat itu. Bagaimana mereka dikasih kekuatan Tuhan berperang ganti mereka, mereka sudah lihat itu. Tapi mereka masih berontak. Sudahkah mereka dibaptis Roh Kudus? Sudah. Itu gambarannya adalah baptisan awan. Walaupun nanti penggenapan yang sesungguhnya di dalam perjanjian baru. Di atas loteng di Yerusalem. Tapi mereka sudah mengalami gambaran itu. Sudah mengalami gambaran itu, dibaptis dengan Roh Kudus lewat baptisan awan. Sudah dibaptis air? Sudah. Itulah dibaptis di dalam laut. Itulah di perjanjian lama. Di perjanjian lama ya. Seandainya kita mau, bisakah kita dibaptis? Bisa, gak ada masalah. Kalau tidak ada kesempatan. Tapi kalau ada kesempatan, yang kita harus lakukan baptisan itu dengan benar. Menurut Alkitab. Di perjanjian lama juga ada seperti itu. Dianggap Tuhan itu baptisan. Waktu mereka melewati laut itu. Dianggap Tuhan baptisan Roh Kudus pada waktu awan turun di atas mereka. Itu ya. Tapi apakah itu sudah benar-benar sempurna seperti yang diinginkan Tuhan? Tidak. Itu makanya di dalam perjanjian baru, barulah ada baptisan yang sesungguhnya. Setelah dalam perjanjian baru, barulah ada baptisan Roh Kudus yang sesungguhnya. Di atas loteng di Yerusalem, barulah Roh Kudus turun, barulah mereka semua berbahasa baru bagi mereka. Itulah baptisan Roh Kudus dan baptisan air. Nah, kemarin saudara, terakhir saya mengatakan bahwa untuk bisa mengalami hidup seperti ini, ya benar-benar hidup dalam perlindungan awan, hidup dalam perlindungan tiang api, kita harus siap mengalami percikan darah. Artinya mau menderita, rela untuk difitnah, rela untuk dihina karena imannya ya, bukan karena mencuri. Ya, seperti Paulus rela untuk dipenjara, rela yang seharusnya haknya itu tapi tidak dia dapatkan. Ya udah nggak apa-apa. Demi imannya kepada Kristus. Dipersalahkan padahal dia tidak salah. Nah, itu percikan darah. Itu percikan darah. Nanti kita ke depan boleh kita belajar lagi mengenai percikan-percikan darah ini. Seperti Ayub. Ya, kalau kita baca secara menyeluruh kitab Ayub itu hampir-hampir kita tidak menemukan salah Ayub. Tapi ternyata Alkitab mengatakan bahwa ini hanya karena tuntutan setan. Ya, hanya apa? Tuntutan setan. Dari mana engkau, iblis? Dari jalan-jalan Tuhan. Kau perhatikan gak hambaku Ayub itu? Oh Tuhan, iya memang diberkati dia. Tapi kan karena engkau memagari hartanya, tempatnya, rumahnya, anak-anaknya. Semua kau lindungi, kau pagari. Makanya dia memuji-muji engkau. Kata Tuhan, kalau begitu ya udahlah. Udah sentuhlah. Apa yang bisa engkau sentuh asal nyawanya jangan ambil. Ya kan? Ini kan tuntutan setan. Tuntutan setan dalam hidup kita ini kalau boleh kita menderita. Kalau boleh kita susah. Kalau boleh kita jangan nyembah Tuhan. Kan begitu. Kalau boleh kita kau berkatinya si Anu itu karena dia memuji-muji engkau. Si Anu
Ya, karena dia masih engkau berkati, coba kau jangan berkati dia. Coba kasih dia sakit, pasti dia tidak akan memuji engkau. Oke, kata Tuhan, oke, silakan pergilah. Tapi jangan sentuh nyawanya. Oh, udah dilakukan. Ya, hampir-hampir kita temukan gak ada salah daripada Ayub, hanya tuntutan setan saja. Ya, artinya dia sedang menuntut pada Tuhan, kalau engkau tidak memberkati manusia, engkau tidak akan diikutinya. Engkau tidak akan dipujinya. Engkau tidak akan disembahnya. Mereka tidak akan beribadah kepadamu. Kalau engkau tidak memberkati mereka. Kalau engkau mengizinkan mereka sakit. Kalau engkau mengizinkan mereka susah. Mereka tidak akan memuji, menyembah, beribadah kepadamu. Apakah benar demikian sebagian orang? Bisa aja. Bagi Ayub tidak mempan sama dia itu. Anaknya meninggal semua, hartanya habis semua. Ya, kulitnya sudah era bodilon bisul-bisulan, udah bisul-bisulan. Nggak ada tempat yang cocok bagi dia, makanya dia duduk di abu. Mengerikan hidup Ayub itu. Akhirnya dilihat-lihat istrinya, adang toho beon, nah istridang mangolu beon narwana. Siara pun son harta swadong, geleng pe swadong be. Si pertato di son narana, bereng busuk-busuk sebuah tubuhnya, bau. Dang toho beon narwana. Udahlah, Ayub, kutukilah Tuhanmu itu dan matilah sekalian. Ya. Udah selesai daripada kau menderita kayak begini. Ayub, saudaraku, tidak bersalah. Ia berkata, seperti orang gila kau. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima keadaan yang diizinkannya ini? Ya, akhirnya saudaraku, jogal mau naruhan si istri ni si Ayub pun, adang toho beon, itinggalon mah tuh, ya kan? Nah jogalan. Tapi sarupa sebenarnya kan, toh juga kalau mati ditinggalkan juga si Ayub, ada itu berpisah. Ya, karena dia masih hidup, nggak bisa kawin-kawin aku pikirnya kan. Makanya akhirnya dia tinggalkanlah si Ayub. Pertanyaannya, mempankah, terbuktikah yang dibilang iblis itu? Kalau Ayub tidak diberkati, dia tidak akan menyembah Tuhan lagi. Tidak terbukti. Seharusnya itulah iman kita. Sampai banyak ayat-ayat dia katakan di dalam Alkitab. Bahwa Tuhan itu seakan menghukum dia dengan tidak adil. Tidak ada kesalahan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memang dalam sebagian terjemahan-terjemahan. Orang-orang yang mengkhotbahkan kehidupan Ayub, ya, mereka berkata bahwa Ayub itu ternyata ada salahnya sedikit. Dia hanya mengenal Tuhan dari kata orang saja. Mungkin juga itu bisa menjadi celah. Tetapi saudaraku, secara perbuatan dalam kejahatan dan dosa tidak ada pada Ayub. Enggak ada. Atau niat-niat untuk berbuat dosa tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Kalau kekurangan pasti ada, seperti yang tadi saya katakan, bisa aja. Ya, bayangkan Bapak Ibu, terbukti Ayub tidak melakukan kejahatan, salah, karena ia tetap setia ikut Tuhan. Maka wajarlah dalam hal pertarungan iman antara Ayub dengan cobaan setan, Ayub menang. Dan akhirnya dia dipulihkan 2 kali lipat. Ya. Waktu kedengaran Ayub sudah pulih. Ini waktu kedengaran Ayub sudah pulih. Istrinya juga dengar. Dia mulai dekat-dekati. Wah, nono yang muruk, nono yang si Ayub pun tahu. Ya kan? Ibereng. Niando si Ayub, daung dangi, bahasa sing, bahasa songona poso gateng ini, udah dipulihkan Tuhan kan, dangi,
Padahal Ayub menyapanya, "Hai istriku, sini kau." Ya, artinya Ayub tidak pernah dendam. Ayub diterima kembali istrinya. Saudaraku, itulah gambaran kehidupan anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Katakan amin, saudara. Nah, kita perhatikan masih seputar tentang awan. Ya. Kita lihat Bapak Ibu, Allah Bapa datang dalam kemuliaan lewat awan yang tebal. Kelurahan. Agak teman. Asa dungu doa roha. Namo domi. Aduh, Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19. Kita lihat Bapak Ibu ayat yang ke-9. Silakan Pak, kita perhatikan ayat yang ke-9. Keluaran 19 ayat 9 demikian. Firman Tuhan. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Ya. Dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Ya. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Iya. Nah, Bapak Ibu, pada zaman Musa, ya, Allah Bapa datang kepada umatnya dalam kemuliaan. Ya, Ia datang, saudaraku, pada waktu itu menjumpai umatnya. Ia datang dalam wujud awan. Ya, Ia datang, saudaraku, ke dalam dunia dalam wujud awan yang tebal. Ya. Jadi awan yang tebal dalam konteks ayat ini, saudara, adalah bicara tentang kehadiran Tuhan, ya, di dalam kehidupan umatnya melalui awan yang tebal itu. Ya. Apa sekarang, saudara, yang menjadi persyaratan untuk kita boleh mengalami Tuhan yang datang melalui awan yang tebal itu? Karena ini sekaligus menjadi pengalaman kita mengalami tudung pemeliharaan Tuhan yang sempurna lewat kehadirannya dalam awan yang tebal. Kalau kita terjemahkan lagi, pengertiannya adalah awan yang tebal itu menggambarkan pribadi Roh Kudus yang akan datang menemani pribadi-pribadi. Dia tinggal dalam pribadi saya, dia tinggal dalam pribadi saudara, karena kita adalah bait Roh Kudus. Katakan amin. Apa syaratnya? Apa syarat untuk kita mengalami awan ini, Bapak Ibu? Kehadiran Tuhan Roh Kudus. Keluaran 19 ayat 10, ya. Ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Kita perhatikan. Demikian firman Tuhan, ya. Ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Terus? Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Lanjut. 11. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Lanjut. 12. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakimu. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia mati. Pastilah ia dihukum mati. Ya, lanjut. 13. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. 14. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu,
Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Terus 15, maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. ya, ini adalah syarat Bapak Ibu untuk dapat bertemu dengan Allah Bapa yang datang kepada umatnya melalui awan yang tebal itu. Hati-hati. Kalau kita tidak memenuhi syarat ini mati Bapak Ibu. Tadi jelas sudah kita baca itu, sudah kita dengar tadi dibaca Pak Utajulu, siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Ya. Jadi syarat ini dari Tuhan yang harus kita penuhi. Yang harus kita penuhi. Syarat ini untuk dipenuhi. Bukan untuk diperdebatkan. Bukan untuk dipermasalahkan. Tapi kita harus menurutinya. Ya. Syarat ini Bapak Ibu bukan untuk dipertanyakan, bukan untuk diperdebatkan. Aina buah doa roh Musa, buah doa roh mulu masuk kami itu gunungi, buah doa roh. Dibilang Tuhan tidak boleh dipijak pun tidak boleh kaki gunung itu pun, karena Tuhan itu hadir di atas gunung itu. Tidak boleh dimasuki wilayah itu. Tidak boleh disentuh oleh tangan mereka. Kalau mereka melanggar, mati. Pada waktu itu. Ini syarat. Jadi syarat ini saudaraku bukan untuk dipertanyakan. Sering sekali kita sering memperdebatkan firman. Untuk membenarkan kita dan mempersalahkan. Di mana kira-kira celah. Supaya firman ini jangan kita ikuti. Jangan kita lakukan. Firman bukan untuk diperdebatkan. Bukan untuk dipertanyakan lagi kebenarannya. Syarat itu kalau Tuhan sudah ucapkan ikuti. Supaya kita jangan mati. Supaya kita jangan binasa. Tapi supaya kita selamat. Dan nanti kalau kita penuhi syarat itu Tuhan akan berbicara untuk kebaikan kita. Dia akan tuntun kita bagaimana kita bisa mengalami terobosan sepanjang perjalanan menuju tanah Kanaan. Hingga kita ketemu susu dan madu dengan segala kelimpahan berkatnya. Jadi gak perlu kita perdebatkan lagi. Mengapa saya harus rupanya melakukan itu? Kalau tidak kulakukan ya udah mati. Tuhan tidak paksa kok. Tuhan tidak paksa Adam dan Hawa. Dia hanya kasih perintah. Kamu boleh makan semua buah pohon di taman ini. Yang di tengah-tengah taman jangan kau makan. Itu hak Tuhan. Jadi itu sebenarnya saya juga bingung Bapak Ibu. Ternyata sejak di dalam taman Eden itu. Tuhan sudah tetapkan ada hak-hak Tuhan yang tidak bisa kita sentuh. Semua kau udah Tuhan bilang semua boleh kau makan. Terserah kau. Mau kau makan jambu, jambu air, jambu batu, jambu apa. Mau kau makan mangga, mau kau makan kue ini apa lagi. Mau kau makan semua, apa semua boleh kau makan. Tapi pohon yang ada, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, jangan kau makan. Nanti kamu pasti mati. Itu kata Tuhan. Jadi artinya kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Supaya kita tahu saudara, supaya kita terhubung dengan Tuhan itu, terkait dengan Tuhan. Oh ini gak boleh, wilayah Tuhan ini gak boleh saya sentuh. Oh ini bagian Tuhan ini gak boleh saya sentuh. Jadi kita tahu menghormati Tuhan di situ. Ya. Gak usah dipertanyakan lagi kenapa ada bagian Tuhan dalam hidup saya. Gak usah. Itu hanya cari-cari pembenaran kita saja. Ya. Hanya cari-cari pembenaran. Banyak orang saudaraku mencari-cari pembenaran. Supaya dia jangan melakukan firman. Udah jangan sentuh kata Tuhan jangan sentuh. Jangan masuki wilayah gunung ini, jangan masuki.
Bukan untuk diperdebatkan. Bukan untuk dipertanyakan lagi. Udah. Gampang kok dimengerti. Jangan masuki wilayah ini ya. Iya, jangan sentuh ya. Iya, udah. Begitu saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kenapa mesti harus begini lagi? Kenapa harus begini? Yang kasih yang gampang-gampang lah Tuhan. Ya, kita jadi Tuhan aja lah. Gak usah lagi dia jadi Tuhan ya. Kita aja lah jadi Tuhan. Ya kalau begitu. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dipraktekkan. Katakan amin. Ya. Jadi syarat untuk menerima Roh Kudus, ya, mengalami penyertaan kehadiran Tuhan dalam gambaran awan yang tebal itu, ya, supaya ia dapat menyelubungi hidup kita sepanjang perjalanan di dunia ini hingga kita mencapai tanah Kanaan secara duniawi, tanah perjanjian kita secara rohani, Yerusalem yang baru. Maka syaratnya adalah kita harus hidup dalam kesucian. Hidup dalam apa? Kesucian. Menurut ayat 10 dan ayat 11. Ya. Ayat 10, mari kita perhatikan. Ayat 10. Ayat 10. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya. Pergilah kepada bangsa itu, ya, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, ya, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Mereka harus mencuci pakaiannya. Demikian cara mereka menguduskan diri. Cara mereka menguduskan diri gimana caranya? Dengan cara mencuci pakaiannya. Mengapa harus? Ya, karena ayat 11 menjelang ayat 11, ya, menjelang hari ketiga, ya, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Karena Tuhan mau bertemu dengan mereka. Karena Tuhan mau menyatakan diri kepada mereka. Maka Tuhan sampaikan satu syarat, yaitu pergilah kepada bangsa itu di ayat 10, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan esok. Kapan saudara hari ini dan? Hari ini dan esok. Ya gak usah terlalu panjang lah kita pikirkan ya. Cukup hari ini dan esok saja. Kuduskan diri. Karena kalau sudah sampai esok, hari ini dan esok. Sudah sampai esok, hari ini dan esok. Kuduskan diri. Cukup. Ya, karena gak usah terlalu panjang-panjang. Cukup hari ini dan esok. Haleluya. Menguduskan diri hari dan esok itu gimana caranya? Dengan cara cuci pakaian. Oh Pak Pendeta gampang. Ya. Cuci pe. Molo hurang puas Tuhan ini 10 hali. Basa 10 sada hali cuci sadari. Jadi Bapak Ibu, cara kita menguduskan diri adalah dengan cara mencuci pakaian. Nah, mencuci pakaian di sini artinya adalah membasuh kehidupan kita. Karakter itulah pakaian kita. Sifat itulah pakaian kita. Tabiat itulah pakaian kita. Yang harus dicuci bukan dengan air yang kita biasa cuci pakaian kita. Bukan dengan sabun atau dengan berbagai macam deterjen yang kita pakai dalam kehidupan kita secara fisik. Tapi mencuci kehidupan, karakter, sifat, tabiat di dalam darah Yesus Kristus.
Di situ kita cuci. Kita harus menenggelamkan di dalam darah Tuhan Yesus. Itulah yang bisa membersihkan tabiat kita. Pakaian karakter kita, pakaian sifat, pakaian tabiat kita. Ya, ini penting. Kalau kita menerima, saudaraku, mau menerima baptisan Roh Kudus, mau menerima tudung pemeliharaan dari Roh Kudus yang hadir lewat awan yang tebal itu, maka kita harus selesaikan masalah sikap hati, kejahatan, pelanggaran, dosa, karakter-karakter buruk kita, suka maki, suka ngucapkan, suka negatif, suka pikiran buruk terhadap orang lain. Ini semua harus dicuci bersih dari cara, sifat, tabiat. Itu pakaian kita yang kita kenakan sehari-hari. Itu harus dibersihkan. Kalau betul kita mau mengalami Tuhan, katakan amin, saudaraku. Ya, ini di kebaktian kita pendalaman Alkitab ini, ya memang harus kita belajar memahami yang sebenar-benarnya. Harus kita belajar memahami yang sebenar-benarnya. Harus dicuci. Di mana? Tidak akan bersih kita dengan air yang di dunia ini. Mau berapa ember pun, mau berapa ton pun kita disiram-siram, tidak akan bersih. Kecuali di dalam darah anak domba Allah. Itu yang akan mencuci kehidupan kita. Itu yang akan membersihkan kita. Itu yang akan membuat kita layak untuk mengalami kehadiran Tuhan itu. Dan mengalami diselubungi oleh awan yang tebal itu. Sehingga masalah yang dialami Israel dalam perjalanan adalah matahari yang terik tidak akan menyakiti kulit mereka. Karena ada awan yang tebal, gambaran daripada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang Israel. Dan kita gerejanya, katakan amin Bapak Ibu. Ya, ini penting Bapak Ibu ya. Itu makanya kita harus selesaikan masalah dosa, kejahatan hati, niat-niat jahat yang dibenci Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bereskan. Dosa jangan disimpan. Itu nanti lama-kelamaan akan tercium. Iya, tercium. Gak usah disimpan. Diapain Pak dosa itu? Bukan untuk disimpan. Lalu diapain? Diakui. Bukan disimpan. Mau beres? Mau. Caranya bukan disimpan. Bukan disembunyikan. Caranya gimana? Diakui. Tuhan Yesus. Tapi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur, dalam sungguh-sungguh. Agar diampuni. Bukan disimpan tapi diakui. Diakui di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, sebenarnya gampang penyelesaian dosa itu. Itu makanya kita gak bisa saling menghakimi. Karena penyelesaian dosa itu gampang sekali. Gampang. Orang melakukan dosa hari ini, ya, saudara hakimi dia bertahun-tahun, padahal dia hanya kembali berlutut dengan ampuni aku Tuhan, ampuni Tuhan. Tuhan itu maha kasih. Selagi masih ada kesempatan, Tuhan selalu memberi kita kesempatan. Tuhan itu baik. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tuhan itu kasih. Haleluya. Itu makanya kemarin kita dengar kok firman yang saya sampaikan minggu kemarin. Rahab pelacur. Ditambah bangsa kafir bukan umat pilihan. Hanya seketika saja dia bertindak untuk melakukan apa yang sudah ia dengar. Selamat. Dia dibenarkan oleh perbuatannya.
Tapi bukan berarti saudaraku ya dengan begitu kita sengaja, bukan. Dosa memang gampang diampuni, tapi jangan disengaja lagi. Saya juga saudaraku yang dikasihi Tuhan tidak berkata bahwa semua hari ini kita sempurna. Karena ada juga yang katakanlah tidak sengaja. Tidak ada niatnya mau mencuri. Nailului dodongan dah. Masuk tuh jamu niala, ibereng hafi. Aduh, aku pingin punya hafi, nggak ada uangku. Diambilnya. Mencuri itu namanya, mencuri. Niat nggak ada tadinya, itu namanya tergelincir. Bolehlah. Ya mencuri dia mencuri. Tapi niatnya sebenarnya dari dulu pikirannya pingin benar, tapi itulah yang tergelincir itu. Karena ada sebenarnya kesempatan peluang dibuka setan itu ya, jatuh. Itu namanya tergelincir. Masih adakah kesempatan untuk dia bisa diampuni? Masih. Tapi jangan disengaja ya. Disengaja itu begini, disengaja itu bagaimana? Begini. Itu ada barang orang tuh, kucuri. Gampang kok diampuni Tuhan nanti. Itu disengaja itu. Ya, gampang kok nggak apa-apa. Nanti diampuni Tuhan. Itu sengaja itu. Sengaja. Ya saudara sebenarnya udah pintar-pintar lah. Udah bisa membedakan yang mana disengaja jatuh ke lubang, mana yang tergelincir jatuh ke lubang. Sama-sama jatuh ke lubang ya. Sama-sama jatuh ke lubang. Ada orang jatuh ke lubang karena tergelincir. Nggak sengaja dia. Jalan dia tergelincir dia masuk ke dalam lubang. Ada orang dia lihat lubang. Masuk dia ke lubang. Dia pikir dia kuat. Terjun dia ke lubang. Ada orang seperti itu. Nah beda jatuh ke lubang, tergelincir jatuh ke lubang, beda sengaja masuk ke lubang. Ya itu. Jadi saya berharap kita ngerti lah ya. Jadi Bapak Ibu intinya adalah jangan simpan dosa, tetapi dosa itu harus diakui. Diakui dengan cara bagaimana ya? Bukan juga gampang. Diakui dengan pertobatan hati yang hancur. Itu namanya pertobatan. Hati yang hancur, ya hati yang sungguh-sungguh menyadari bahwa itu telah dia sakiti hati Tuhan. Sampai Tuhan itu kembali hatinya kepada kita. Samalah kira-kira saudara melakukan satu yang salah kepada pimpinan, kepada teman, ya bagaimana lagi saudara? Sampai kita memohon-mohon, tolonglah Pak, tolonglah ampunilah. Ya entah bagaimana cara. Sampai hati Tuhan itu pulih dan kembali kepada kita. Ya kita sendiri pun nanti menyadari itu kalau hati Tuhan sudah pulih dan kembali kepada kita. Ya. Bagi orang yang sudah pernah mengalami Tuhan itu di dalam hidup mereka. Yang jelas Tuhan itu nggak sama seperti manusia. Ya. Ini contoh, ini manusia ya. Ada si A, dia misalnya melakukan dosa, kejahatan. Ya. Si A ini si A lah. Si A. Ya. Nah, si A Bapak Ibu melakukan kejahatan ini bukan kepada si B. Dia melakukan kejahatan ini sama orang lain. Tapi saudara anehnya si B yang gak bisa mengampuni. Sampai matinya, sampai mati dia gak bisa mengampuni. Padahal si A melakukan kejahatan bukan sama dia. Nah itu aneh kan. Sementara Tuhan itu dilakukan kepada Tuhan. Wah sakit hati dia anakku. Udah kutebus kau oleh darahku. Tuhan Yesus begitu dia dengar pertobatannya diampuni Tuhan. Nah si B gak bisa mengampuni. Padahal bukan sama dia dilakukan kejahatan. Nah itulah sifat manusia. Beda sifat manusia dengan Tuhan. Sepanjang kita tidak. Saya bilanglah begini ya. Ini selagi masih ada kesempatan ini. Masih ada kesempatan untuk kita diselamatkan. Kecuali kalau sudah
kita pengangkatan, udah Tuhan Yesus tidak ada lagi, gereja sudah diangkat, ya jangan umi kesempatan, bayar dengan darahmu sendiri. Haleluya, amin. Ya. Tapi selagi masih ada kesempatan ini, mari, ayo segera, cepat-cepat. Jangan disembunyikan dosanya, tapi diakui. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, Ya. maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Terus, Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. ya. Ini harus kita mengerti. Jika kita hidup di dalam terang, ini sudah pasti saudaraku, di dalam terang ini bukan gelap. Tidak dikuasai si jahat, tidak dikuasai setan, ya, tidak dikuasai dosa, itu semua bicara gelap. Ya, itu semua bicara gelap. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, sama seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita, saudaraku, beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya, ini yang pertama, kita akan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Maka yang kedua, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, mengapa yang pertama itu, yang hidup di dalam terang, ya, sama seperti Yesus yang ada di dalam terang. Kenapa saudaraku? Yang pertama itu adalah beroleh persekutuan dengan yang lain. Biasanya saudara, yang menyebabkan pecah persekutuan hubungan saya dengan saudara, yang satu dengan yang lain adalah di dalam yang satu ada kegelapan. Ada dosa yang disembunyikan. Ada pikiran-pikiran yang terselubung. Ada niat-niat yang tidak baik. Maka tidak ada hubungan persekutuan yang satu dengan yang lain. Ya, tetapi kalau sama-sama kita ada di dalam terang, sama seperti Yesus yang adalah terang, maka kita pertama sekali itu beroleh persekutuan antara satu dengan yang lain. Ada hubungan, ada keakraban. Kenapa ada saudara melihat yang jahat itu lebih cepat kontak dengan yang jahat? Yaitu persekutuan mereka di situ, sama-sama gelap. Yang terang sama-sama ketemunya sama terang. Kenapa? Itu persekutuannya, nyambung dia. Maka dikatakan di sini, jika kita hidup dalam terang sama seperti Yesus yang ada adalah terang, maka kita beroleh persekutuan. Jadi terang dengan terang itu beroleh persekutuan. Gelap dengan gelap beroleh persekutuan. Ya, makanya cepat sekali tuh. Ketemunya itu cepat. Dan biasanya yang satu roh dengan dia itu yang dicari-cari. Gak mau dia yang tidak satu roh. Yang satu roh, yang sependapat, yang sejalan. Sama-sama jalan menuju maut. Yang gelap. Ya. Nah, itu yang sepakat. Yuk kita lagi menuju maut lagi, yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Ketemu. Ya kan? Yang terang juga begitu. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita menuju hidup yang kekal. Begitu juga. Makanya saudaraku dikatakan di sini, jika kita hidup dalam terang sama seperti Yesus ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan ya seorang dengan yang lain. Yesus ada di dalam yang satu, Yesus ada di dalam yang satu, ya ketemu, nyambung. Nyambung. Katakan amin. Haleluya. Nah, yang kedua saudaraku, berkatnya lagi apa? Berkatnya adalah maka Yesus anaknya itu ya Yesus ya anak Bapa itu akan menyucikan kita daripada segala dosa. Ayo kita belajar berjalan dalam terang. Haleluya. Pernah jatuh dalam dosa
Ya, jangan sembunyikan dosa. Segera bawa kepada Bapa, letakkan di bawah kakinya, mohon kasih dan pengampunannya. Maka ia akan menyucikan kita daripada segala dosa. Kemudian berjuang keras untuk tidak hidup lagi di dalamnya. Haleluya. Tuhan sudah melupakan dosamu, untuk apa saya ingat dosamu? Haleluya. Ya Pak Yansen ya. Pak Yansen sudah diampuni Tuhan, untuk apa aku ingat dosanya? Bapak aja udah buang sejauh timur dari barat. Dibuang ke tubir-tubir. Masalahnya saya nggak lepas-lepas. Pak jahat Pak Yansen ini. Berdosa dong Pak Yansen. Berdosa, tidak layak berdosa. Sebenarnya dosa itu bukan lagi di Pak Yansen, di kita dosa itu. Nangkap ya Bapak Ibu? Sekarang kita yang berdosa itu. Dosa apa? Ya itu doa. Sebenarnya saudara tahu, Paulus ngomong begini. Ya, di dalam diriku, aku ingin yang baik. Tetapi yang jahat yang aku lakukan. Mengapa? Dosa itulah yang bekerja di dalam, bukan aku lagi itu. Lalu siapa? Ya dosa itu. Kita iri dengan orang, ya dosa itu yang bekerja. Kita fitnah orang, ya dosa itu yang bekerja di dalam diri kita. Bukan kita, kalau kita pingin yang baik. Tapi dosa itu, masih ada dosa itu di dalam diri kita. Kita selalu ingin orang lain rusak, hancur dan berantakan. Kalau boleh jangan diberkati. Ya itu dosa itu yang bekerja di dalam diri kita. Itu makanya Bapak Ibu, kalau kita mendengar firman kayak begini, ayo ambil, belajar kita praktekkan hidup tutuate. Maka kita hidup dalam persekutuan dengan Yesus yang adalah terang. Itu ya. Semoga kita dapat mengerti ya. Ayat 9 Pak. Ayat 9 ya. Ayat 9. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, ya, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala jangan kejahatan. Takut. Saya katakan jangan takut. Saudara jangan tertuduh terus. Hari ini saudara tergelincir yang sudah dosa 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, jangan takut. Ayo bawa kepada Tuhan. Akui dengan jujur. Bapak itu baik. Jangan sampai kita saudaraku terbelenggu kutuk. Jangan sampai Bapak terpisah jauh dari kita. Jangan. Alkitab berkata jika kita mengaku dosa kita, maka ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kenapa? Dia adalah Tuhan Bapa yang setia dan adil. Katakan amin. Saudara harus bahagia orang lain diampuni. Karena di sorga bersukacita sorga. Ya. Lihatlah sifat Bapa itu. Dan nanu burjuhian Bapa. Nah burjuan. Ini sifat manusia. Di sini ada nampak kelihatan pendosa. Di sini ada nampak kelihatan sifat Bapa. Di sini ada nampak kelihatan manusia daging. Di 3 ini. Di dalam anak yang hilang. Ya saya ceritakan sebentar ya. Anak yang hilang, dia tuntut warisannya. Dikasih bapaknya. Lalu dia foya-foyakan, kemana dia nginap di hotel, tidur dengan pelacur-pelacur dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Hati anaknya siakangan? Saya mau tanya, sedih atau bangga? Ini gambaran manusia daging loh. Enggak ada sedihnya, senang dia. Hore harta ya udah. Begitu kan? Sadananya mentong pewaris nama. Ini harta ini berlanjut terus, satu lagi. Si ADN dangadong be dianggap mati, nggak buat be bagian nabi.
Sementara harta ini dikelola oleh ayahnya dan si anak yang sulung, well, masih terus berlanjut, bertambah-tambah, itu tinggal dia. Itu punya dia, mati bapaknya otomatis punya dia. Itulah manusia daging. Manusia daging itu beda sudah. Hati bapak siang dan malam merindukan anaknya, di genono yang mulak anakku. Beda hati bapak yang di surga, beda manusia daging. Manusia daging itu hanya kesenangannya yang dipikirkannya. Hanya kebahagiaannya yang dipikirkannya. Hanya kepentingan yang dipikirkannya. Dia nggak pikirkan adiknya, saudaranya. Waduh, kapan pulang adikku? Ini nggak peduli dia itu. Pokoknya dia senang. Nanti mati bapakku, harta nama sude. Nanti kita buktikan Bapak Ibu. Ya kita lihat ya. Baru saudaraku setelah itu apa yang terjadi? Tiba-tiba dalam kesulitan, singkat cerita anaknya pulang. Bapaknya udah rindukan. Bapaknya gak ingat lagi saudaraku apa yang dilakukan anaknya. Itulah Bapak yang di sorga itu. Yang ingat siapa? Yang ingat anak sulung itu, manusia daging itu. Bapaknya udah lupa. Itulah manusia daging. Itulah sifat kita, jujur. Sifat saya, sifat saudara. Manusia daging. Itulah sifat kita. Begitu anaknya pulang, ya, lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, dia bilang semua sama pekerja-pekerjanya, ambil pakaian yang terbaik, ambil cincin, ambil kasut. Ayo kenakan pada anakku. Anakku yang mati hidup kembali. Yang hilang sudah ditemukan kembali. Bapak itu gak menginginkan satu pun binasa. Enggak. Itu sifat Bapak. Kita harus memiliki. Kita harus sedih saudara. Ya. Bukan orang melakukan kesalahan lalu kita kita gosipkan ke sana, kita gosipkan ke sini. Bukan, itu bukan sifat Bapak. Ya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya. Ayahnya tidak puas sampai di situ. Dia bilang, "Carikan domba yang tambun, paling bagus. Ayo segera sembelih, kita bikin pesta. Ini anakku yang mati sudah hidup kembali. Yang hilang sudah ditemukan kembali." Saudara, abangnya pulang, siakangan mulang. Apa itu katanya? Kenapa rame-rame? Gak apa-apa. Enggak, seperti ada pesta. Ya. Oh iya, adikmu sudah pulang, bapakmu bikin pesta. Hah? Balik dia saudaraku, dia jumpai bapaknya. Dia bilang, apa ini perbuatan bapak ini? Ya. Anakmu yang sudah jahat, sudah dihabiskan hartamu, kau bikin pesta. Aku bapak, aku sekian lama aku setia sama bapak, enggak kau bikin pesta sama aku. Itulah manusia daging Bapak Ibu. Ison doa terus bapak setia doa tuh, burju doa tuh, dakai beko pesta wow. Ala itu anakmu na jahaton, ibaik koma pesta. Bapak, engkau jahat. Engkau tidak sayang kepada anakmu yang sayang sama bapak. Menurut dia burju ibadah. Apa jahat dosa sebenarnya? Tidak memikirkan saudaranya. Ia ingin kalau saudaranya ini habis manian ho. Habis manian ho. Mate manian ho. Holan au manian. Diangkat. Itu jahat saudara. Itu kadang-kadang kita berpikir gak ada kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan temukan dosa-dosa seperti itu di dalam pikiran dan hati kita. Ya. Nah, merasa diri benar, inilah siakangan ini. Bapak, audo madongani burju do auto. Dakai beko pesta ya. Gak pernah kau potong lembu kau bikin pesta untuk saya. Anakmu yang jahat ini kau bikin pesta. Bahasa songoniho. Kenapa kau begitu? Bukankah apa yang aku punya adalah kau punya?
Bukankah apa yang aku miliki adalah kau juga yang punya? Kenapa kau bilang seperti itu? Nah, inilah pemikiran yang jahat. Saudara, hari ini kita renungkanlah baik-baik Bapak Ibu. Ayo, dosa bukan untuk disimpan, dosa untuk diakui. Kalau disimpan gak ada artinya. Tetap dia ada di situ. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Dosa harus diakui. Diakui di hadapan Bapa yang di sorga. Bapak Ibu, dosa itu digambarkan seperti ini. Ada utang kita sama Tuhanlah 1 miliar. Orang punya utang sama kita 10 juta. Ya, itu gambaran dosa itu. Sebesar itulah kira-kira digambarkan contohnya. Lalu Bapak Ibu, Tuhan datang, bayar utangmu, itu utang dosa. 1 M nilainya. Tuhan ampuni aku, belum ada uangku. Kalau ada nanti ku bayar. Ya udahlah, gak usah lagi kau bayar, pulanglah kau. Udahlah. Kita ketemu di jalan, orang berhutang sama kita 10 juta. Ya kan? Langsung kita bilang, tidak bayar. Dang boy, jangan dong kepeku. Nanti kalau ada uangku ku bayar pun sama kau. Tidak bisa, kau harus bayar. Kalau tidak, masuk penjara kau. Di penjaralah dia. Setelah itu apa yang terjadi? Kedengaranlah sama Tuhan. Datanglah Tuhan, panggil itu orang. Akhirnya dia dipanggil, begitu jahatnya engkau, 1 M utang dosamu ku bayar. Ku lunasi, ku anggap putih. Tidak pernah engkau berutang padaku. Ini orang berutang sama kau 10 juta. Tapi kau gak bisa mengampuninya. Jahat kau. Lalu dibilang, ayo ikat tangan dan kakinya. Lemparkan dia ke tempat yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu didongani oleh para algojo lagi. Yang menyiksa. Itulah gambaran orang yang tidak pernah menyadarinya. Bahwa betapa lebih besar dosanya tapi diampuni Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi untuk kita bisa mengalami penyertaan awan yang tebal, lambang kehadiran daripada Roh Kudus dan urapannya dalam menemani kita selama di dunia ini. Bagaimana caranya supaya itu menjadi nyata dalam hidup kita? Mari cuci pakaian kita. Saya tidak terangkan lagi ya karena tadi saya sudah terangkan, cuci pakaian kita di dalam darah anak domba Allah. Ya, maka dengan kita memenuhi persyaratan itu secara sempurna, selama di dunia ini kita akan mengalami penyertaan yang pasti dari Tuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati kita. Amin. Mari saudaraku, kita akan